warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama melanjutkan wasiatnya Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Ali. Dalam bab ini tentang masalah kekancan karo tenanan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi sidqi was shadaqah. Pasal tentang masalah jujur tenanan was shadaqati lan kekancan. Qala sallallahu wassalam, ya Ali, usduk wa indarraka fil ajili fa innahu yanfa'uka fil ajili wa la takdzib fa inna fa'aka fil ajili fa innahu yadurruka fil ajili. Remen di mana di Jawa napa langsung? Dari kemarin biasanya mana Jawa? Pakai nama Jawa. Ajil karo ajil. Kalau pakai ain itu ajil itu pada masa yang spontanitas, pada masa sekarang. Kalau ajil itu di dalam ajil pakai hamzah itu dalam masalah mendatang. Jadi kita itu diperintahkan oleh Kanjeng Nabi untuk berkata jujur, ojo gawe-gawe goro. Ustuk jujuro wa indarraka fil ajil, meskipun membahayakan kamu dalam masa saat ini. Spontanitas ketika sampai jujur, ketika sampai ditakoi paling ngopora, paling kepuri langsung. Ngoten toh? Nah, iku contohnya ngoten. Fa innahu yanfa'uka fil ajil. Nek kadung wong wis seneng jujur, akhirnya meskipun orang itu orang yang ahli maksiat, itu pasti masih ada kepercayaan dari orang-orang di sekitarnya. Sangat banyak sekali. Wala takdzib, ojo goro. Wa inna fa'aka fil ajili, meskipun itu memberikan suatu kemanfaat dalam diri sampean pada masa yang tak baru ini. Fa innahu yadurruka fil ajili, sesungguhnya wong goro kuwi madorote dalam masa yang akan datang. Sangat berbahaya sekali tentang masalah orang-orang yang berbohong. Kenapa? Orang yang berbohong adalah orang-orang termasuk orang-orang yang berdusta. Dahulu Pangeran, kenapa kita kok diperintahkan untuk kita berkata jujur atau berbuat jujur? Baik berkata maupun berbuat, kita semua harus jujur. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah orang-orang yang jujur. Ye, sing cilik-cilik orang mana senang ngapusi, wis paham kula lagi pengalaman. Gitu. Bu, jalur duwe ayo kole. Biasa Bu, ajenge niku lho ngewangi rencang iku padahal digawe tugas rokok. Pengalaman padha. Nah niku malume, tapi nah itu iki sangat sering sekali, bahkan kita itu di dalam usia-usia yang sekarang belum menikah, kita itu harus berbuat jujur. Kenapa? Kalau sudah orang itu tidak jujur, maka dia kehilangan rasa kepercayaan dari orang yang lain. Sampai ditanya ke kehidupan keseharian. Contoh sekali, hari ini saya nanti malam janjian ngaji. Oke. Nah jujur, padahal aku apa melayu nanggung wong liya, kok tak tinggalin akhirnya. Akhirnya Pak Ririn itu untuk satu kali dua kali nggak masalah, untuk masalah berbohong. Masa berbohong untuk saat ini dan mungkin pertemuan besok itu masih nggak ada masalah. Tetapi untuk pertemuan yang ketiga atau yang keempat dan seterusnya, Pak Ririn pasti hilang kepercayaan terhadap diri saya. Itu ibarat hal-hal yang merusak diri seseorang. Masalah berbohong. Karena berbohong itu dusta, dan dusta itu tidak mungkin berkumpul dengan hatinya orang-orang yang beriman. Gimana pembahasan? Innama yadril kadhibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadhibun. Sesungguhnya bahwasanya orang yang mengadakan kebohongan itu merupakan orang-orang yang
tidak beriman. Cara wong Jawa niku amber lambene. Ngoten niku nggih. Amber lambene. Ngalor ngidul nggawa gosip lantas digawe omongan. Nah, ngoten niku pancene sudah dirumuskan kuncine kali pangeran iku wong Senggara iku wong sing gak beriman kali Gusti Allah. Allah niku kaliku. Sangat-sangat merugikan. Orang kita rasakan, yes, mungkin pasti ada setiap tempat atau setiap daerah pasti ada orang-orang yang seperti itu. Yang paling sering kejadian itu masalah utang. Gini apa mboten? Utawa masalah jaluk sodako. Masalah jaluk sodako mungkin itu rujukannya kali pencitraan. Gini apa mboten? Pencitraan. Pengen apa jenenge? Tiga sodako sing kathah omongane digede-gede. Akhirnya bukan sesuai dengan kenyataan. Ataupun hutang itu jangan kita bisa dirujukkan ke masalah amanah atau tanggung jawab atau dengan masalah kejujuran. Nah ini yang sering terjadi. Kulon panjenengan pasti ngerasakan ketika kita mendatangi seseorang, Pak Ririn, kula utang dulu Pak Ririn, seminggu insya Allah makin kula bayar 1,5 juta Pak Ririn. Setelah seminggu kemudian Pak Ririn lagi, Mas Reza, kula lagi butuh arto, wonten apa mboten? Nah, punten Pak Ririn, ngene iki tasih apa artone tasih digambar malih kita wonten dalam jenenge kangge nyaur. Akhirnya Pak Ririn masih maklum. Kemudian selanjutnya dan akhirnya Pak Ririn itu wegah dhewe. Wegah. Ndoro wajibku wegah, terus bingung, terus kesel. Apa jenenge kesel narik utang tapi gak disalur-salur. Ini salah satu tandanya orang yang munafik. Orang yang berkata bohong ataupun ketika janji tidak ditepati. Alhamdulillah, minta. Semuanya adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, kita kita tingkatkanlah masalah kejujuran. Jangan sampai yang kita tingkatkan adalah kebohongan, baik dalam segi pekerjaan, baik dalam segi perbuatan, segi perkataan. Itu kita semuanya biasakan sifat-sifat yang jujur. Wong wis jujur kuwi semuanya. Adik-adik pun ngoten. Sampean temeri, wis kadung sering jujur nang wong tuwa ketika nandi seumpama dolan, sering jujur nang wong tuwa. Dolan kapan pun sampean gak mungkin diperberat. Tapi sebaliknya sampean ngomongin dolan, ngomongin Bu ajenge dolan, nanti le nang masjid yo budal ternyata mampir nang warung kopi wifi-an. Nah, akibatnya berbohong, akhirnya bendalu sing akhirnya pik wong tuwa ngizini, berbohong sampean gor akhirnya diperberat oleh betul. Nah, ketika sekolah itu sampean mutung, mau gila apa mboten? Nah, bodoh. Di zaman cilik itu nggih ngoten. Bu ajeng nang manggar tibaan, selawatan nggih, pakai bal-balan tengah-tengah lapangan. Ya ngono iku. Makanya semuanya ini dilatih jangan sampai terbawa besar. Kecil besar tidak ada hubungannya. Oke, dibiasakan mulailah jujur dari sekarang. Itu masalah jujur, karena kejujuran itu akan madorot sekarang tetapi akan bermanfaat di masa akan mendatang. Atau kalau berbohong maka akan bermanfaat untuk hari ini tapi akan madorot pada masa akan mendatang. Itu masalah jujur dari bohong. Kemudian nasihat selanjutnya, apa disukai cerita. Cerita ini mungkin semuanya sudah sering dengar. Akhirnya masalah jujur atau bohong itu satu, bohong itu sebenarnya diperbolehkan. Iki bohong-bohong yang diperbolehkan, sampai catat. Boleh diperbolehkan ada 3. Yang pertama dalam kondisi peperangan. Dalam kondisi peperangan, misalnya kalau perang Indonesia aman, perang.
Nomor yang kedua, yaitu berbohong demi untuk mendamaikan antara sesama muslim. Paham? Baik ibu-ibu ataupun adik-adik, bapak-bapak, ini masalah mendamaikan, dikompor-kompori, dinamimahkan dengan hal-hal yang baik. Itu mboten apa-apa. Nek wong wis akur sampeyan sepurane kok ngapusi, wae biar sepuro. Gampang nek wis pun damai kan gampang jadi sepuro. Umpama si A si B, kita sebagai pendamai. Si B kuwi lho, jenenge asline jangan sepuro awakmu dhewe iku asline kekeki awakmu duit iki padahal duitku dhewe. Tahu duit iki ngene. Nah, itu berbohong. Kemudian si C pun seperti si B pun seperti itu. Si A ini ngekei awakmu ngene, pengen sepuro cuma izin, akhirnya ada perhatian. Setelah membohongi seperti itu ketika untuk mendamaikan antara saudara sesama muslim, karena innamal muslimuna ikhwatun bana akhwaikum, akhirnya kita kewajibannya untuk mendamaikan, jangan dikompor-kompori, tambah bisa tambah retak, akhirnya caro-caroan, akhirnya bacok-bacokan. Itu mboten angsal. Tetapi ketika ada saudara bermusuhan kita berbohong, itu jauhnya Kanjeng Nabi diperbolehkan. Nomor yang ketiga, ini Pak Irin kemarin. Berikut Pak Irin, berbohong masalah berbohong masalah rumah tangga. Dalam melanjutkan keharmonisan rumah tangga, itu bapak-bapak atau ibu-ibu angsal ngapusi, tapi sudah sering-sering Bu. Masalah rumah tangga dalam kesejahteraan atau keharmonisan rumah tangga, boten napa-napa bohong. Sumpama si bapak wis dituntut, Pak, iki sakit royo Pak, kalau klambi, ya mesti sesuk gampang bekas bayaran. Tapi Pak Dene, padahal besok pastinya perlu bayaran. Akhirnya duitnya oleh utang. Nah, otomatis kan si suami berbohong kepada si istri. Daripada ngomong bojone, daripada musus, mendingan dihapusi ae. Utawa ya sing gampang selawi dino neh. Akhirnya sampai riyo kan ditukono sare. Mboten napa-napa, dihapusi ngoten nggih Pak nggih. Niku sudah boleh Kanjeng Nabi dalam keharmonisan rumah tangga ketika kuncinya satu loh nih, keharmonisan. Bukan untuk tipu-menipu tujuannya, bukan, tetapi untuk keharmonisan. Mungkin saya belum mengalami seperti bapak-bapak atau ibu-ibu, belum pernah kejadiannya seperti apa, kasih contoh dari kertas kehidupan rumah tangga. Mungkin bapak-bapak ibu-ibu sendiri yang sudah mengerti ukurannya dalam masalah konteks keharmonisan rumah tangga. Terus kalau ibu-ibu nek panjenengan ngapusi dalam tujuan memperbaiki rumah tangga, niku boten apa-apa. Ceritanya harus usah cerita niku lucu. Masalah goro ini boten satu ceritanya. Panjenengan goro itu intinya ketika orang sering berbuat kebohongan, maka dia akan kehilangan kepercayaan oleh sesamanya. Kemudian selanjutnya yaitu maka surat dunubu dzaba baru. Luwes sudah mengetahui barang siapa yang banyak melakukan dosa maka surat dunubu, barang siapa yang banyak dosa-dosanya maka dia akan hilang harga dirinya. Disepelekan wong, dinyek-nyek wong. Nek dunia ae semelarat danian sesuk ning akhirat. Niku nek apa jenenge madharatin yang ingkang sering melakukan dosa. Sampama ini wis gampang sepele lah. Orang yang sering melakukan dosa itu ketika dia melakukan kebaikan apapun pasti jenengan menilai seseorang tersebut itu pasti dalam kejelekannya. Alah, tukang sodako, tapi opangnya mobil begini. Itu terus sepele. Alah, tukang masjid, tapi gawenane rasa-rasa toko. Niku zahabahu hilang harga dirinya. Ataupun masalah orang-orang yang bertakwa, orang alim tapi memperjuangkan agamanya, ditarik. Kenapa kiai ngono, mosok pohon ceramah jaluk bayaran. Ataupun ada adik
dikongkon sholawatan akhirnya tarif dhisik 1.000. Nah, ngono nggak oleh. Ketika berbuat baik jangan pasang tarif. Jangan hilangkan kemahalan sholawat kepada Nabi dengan uang yang cuma rendah sekali di dunia ini. Jadi ganjaran sholawat itu sampai nggak bisa membayangkan. Tetapi kalau uang sampai masih bisa membayangkan. Jadi jangan seumpama BC adik-adik bisa membesarkan grup banjara atau grup hapsi ketika ditolong ibu-ibu acara hakikoan atau acara nikahan, jangan pasang tarif. Wis penting pangan, arek mulai. Ngoten nggih, ana rokoke, rokok surya. Wis beres to? Nah, ngono iku. Kok sih seneng ya. Yang ada niku. Jadi ketika melakukan suatu kebaikan jangan sampai pasang tarif. Hilang harga dirinya pasti. Kalau enak, kalau masih desa itu enak. Tapi untuk selanjutnya ketika tambah banyak, akhirnya orang semuanya juga tahu. Ketika semua orang pada tahu, akhirnya gak payu. Jadi orang-orang yang hafal Al-Quran kadang-kadang ngedeng, itu sewa Al-Quran, mau Al-Quran 20 juz. Akhirnya ketika kedengaran seperti itu, dia menjual Al-Qurannya dengan harga yang lebih mahal, akhirnya orang akan mengundang mana yang berisi. Gak diundang ya piye, diundang regane larang, terus yo kadang-kadang mau mikir iki makbul apa ora. Sing dijaluki khatam Al-Quran kok pasang tarif. Alhamdulillah. Makanya dalam hal prospek ibadah apapun jangan sampai kita komersialkan. Bismillahirrahmanirrahim. Masa selanjutnya, ya alika bisidqil hadis wa hifdzil hadis wa hifdzil amanah wa sakha'in nafsi wa 'ifatil batni. Selalu alika bisidqil hadis, selalulah untuk berkata jujur, wa hifdzil hadis, dan menjaga cerita tersebut. Kalau rahasia ataupun istilahnya cerita-cerita sesuai dengan alurnya. Jangan diperbesar, jangan dirusak. Nanti cerita jangan seperti televisi. Coba mendramatisir diwapi apito, wong sabar dibisi wong liya gak ono terimane. Jadi dianggap biasa. Wahidul hadis sesuai dengan alurnya. Pencitraan boleh, tetapi harus sesuai dengan kondisinya, jangan sampai dibelokkan. Wahidul hadis seperti itu bisa. Wahidul amanah, menjaga amanah. Ini yang suci. Wasakhir nafsi, wamane hati. Istilahnya gampang legowo. Kemudian wa'ifatil batni, menjaga lambung atau menjaga dari sesuatu perkara yang haram yang masuk ke dalam tubuh. Itu wasiatkan Nabi kepada kita semuanya. Ini demi apa? Demi kemaslahatan kita. Bisidqil hadis, orang selalu jujur. Ketika orang jujur, yakin apa boten? Wong jujur meskipun berdagang di pasar, meskipun kerja di pabrik, meskipun kerja nang dia, itu semuanya butuh proses. Tinggal kesabarannya kita. Ini patut dieling-eling adik-adik. Jadi kemanfaatannya jujur itu ketika sampean meskipun kerjanya biasa, awalnya dari karyawan, sering urip jujur, meskipun di situ peluang untuk berbohong atau ngakusi itu besar, tetaplah jujur. Iku mangke yarfa'illahu alladziina aamanu minkum, bakal Allah akan mengangkat derajat-derajat wong sing iman. Walladziina utul ilma darajat. Orang yang beriman itu orang yang tidak suka berbohong. Jadi rumusnya orang yang beriman tidak bisa dikatakan orang yang berbohong. Kanjeng Nabi dawuh hadis. Kanjeng Nabi mungkinkah orang Islam itu pengecut? Mungkin. Kalau mungkinkah orang mukmin itu pengecut? Mungkin. Jadi Kanjeng Nabi. Kedua, mungkinkah orang Islam itu penakut? Mungkin. Pertanyaan yang ketiga Kanjeng sahabat kepada Kanjeng Nabi. Mungkinkah orang mukmin itu orang yang berbohong? Tidak. Jawabannya adalah tidak. Nanti mungkin betul. Mungkinkah orang yang mukmin itu pembohong? Tidak. Jadi
panjenengan boten diakui. Orang yang mukmin itu konteksnya tidak bisa disatukan dengan hati atau ucapan seseorang yang suka berbohong. Itu saya hadisnya Kanjeng Nabi. Makanya banyak orang-orang yang dulunya itu pekerja bawahan. Ternyata Gresik itu wonten pabrik besi. Andai kan mereka sering ngetit, ngertos ngetit tuh gitu. Istilahnya apa gitu? Membawa yang bukan haknya. Biasanya kan mesti nonton potongan kecil-kecil. Kan di motor ini di kilono kan harganya mahal. Tapi nggak mau dia, nggak mau. Ini bukan hak saya, ini hak pabrik kecuali di kompon gowo, tidak masalah. Nah ini buat di kompon gowo akhirnya terus berkomitmen ini bukan hak saya, tidak akan saya ambil. Terus akhirnya nopo. Akhirnya ketika tahu semuanya orang-orang yang pada ngambil besi diketahui oleh bosnya, orang tersebut itu tidak pernah ngambil sampai heran. Paham lah, pangeran itu kayak jalan, wong sering melakukan maksiat, kalau 1 kali 2 kali nggak masalah, mungkin gak konangan. Tetapi sepandai-pandai tupai melompat pasti akan jatuh juga. Nek pangeran hadisnya, pangeran itu bakal nutupi maksiat wong, tapi di bola balik bakal konangan. Tadi nggak ada resepnya kok maling 1 kali 2 kali itu jarang diyakini. Soalnya sekarang pangeran itu dinas. Kebanyakan wong sing konangan maling atau sing lakoni elek itu sudah berkali-kali. Kalau 1 kali itu boten mungkin hanya dipercaya. Soalnya pangeran tasik nutupi, tasik sayang taruh hamba-hamba ini. Tetapi ketika balik apa jenenge ngaku nih kayak sepisan itu sulit dipercaya. Seperti itu. Tadi ini wow. Saya akhirnya jujur itu akhirnya diangkat jadi mandor atau mandor tambah sudah berdua. Akhirnya diambil perusahaan yang lebih besar lagi karena tahu rata-rata syaratnya pekerjaan semuanya rata-rata jujur dan disiplin. Mesti kan rumusnya ngoten mau, nggak perlu orang pintar, nggak perlu orang yang mahir. Yang penting jujur dan disiplin. Akhirku sing akhirnya biasa kerja besi ngoten niku zaman tahun pinten niku saged tumbas mobil sing model gini kelihatan. Zamane kok jarang BMW niku pun gak ada BMW. Karena apa? Komitmennya untuk selalu jujur selalu dipegang. Pangeran kan sakno ya Allah, mosok hambaku iki nglakoni apa sing tak omongke tapi kok uripe sing soro wae wis bakal tak angkat. Cuma satu saja rumusnya, butuh proses untuk bersabar. Kalau sabar, pangeran bakal mengangkat derajat ini. Terus selesai bisikil hadis, temannya omongan, wahidul hadis menjaga pembicaraan, wahidul amanah, disiplin, jujur. Masakho nafsi, lomane hati legowo. Jangan sampai sering muring-muring. Jangan sampai sering marah-marah. Makanya wong Jawa aja ngamungan bae wajahnya cepet tuwek. Nah, sing kayak sering tersenyum kok Pak Ririn ini umur 50 tapi wajahnya 38. Gimana Ririn? Wajahnya awet muda Ririn. Bismillahirrahmanirrahim. Masa selanjutnya niki sampun napa lanjut? Lanjut kali. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayu bisasadiqu alladhi yukasiru fi sadiqihi wa yufsi sirrahu. Ini menjelaskan masalah orang-orang kekancan, bahas masalah kekancan. Perlu diingat adik-adik yang suka bergaul masih darah-darah muda. Jadi sejelek-jeleknya orang itu alladhi yukasiru fi sadiqihi, orang yang berbuat ceroboh di dalam pertemanannya. Wa yufsi sirrahu, dan mengucapkan apa? Menyebarkan rahasianya, itu bisa sobi. Sejelek-jeleknya orang atau sejelek-jeleknya teman. Maksudnya alladhi yuqassiru fi sadiqihi nopo? Pepeka atau ceroboh dalam masalah pertemanannya. 1. Sering gawe mantel. 2. Sering ngajak nasihat. 3. Sering tawuran. Itu yukasiru, salah satu alladhi yukasiru fi sadiqihi, yang berbuat ceroboh dalam pertemanannya.
Jadi jangan sampai jadilah pertemanan itu seperti Kang Edi karo Kang Haji Bagus, so sweet jopo karo bahas masalah ilmu, seperti itu tanpa pisah. Pesannya kan di Nabi apa? Masalah pertemanan itu. Carilah teman atau jadikanlah keluarga yang bisa mengajak kita ke menuju surga atau menuju ridhonya Allah. Makanya dilarang bisa sodik alladzi yuqassiru fi sadiqi. Seolah-olah wong iku sing membuat kecoroban dalam pertemanannya. Ya sing ngejak keelean. Itu jangan sampai punya teman yang seperti itu. Enggak Pak, aku ini kancan kalau wong eleku BDE sadar. Enggak masalah kalau sampean kuat bisa menyadarkan. Tetapi takutnya ketika sampean ngomong seperti itu akhirnya malah takut kalau konco sing elek. Karena apa? Masalah taklim ini wong gombole tukang mandi, tukang ngobong besi akhirnya ikut panas, ikut kobong. Tetapi gombole wong sing ambune wangi, kakale ya meskipun gak ambune teman-teman pangkat ketok wangi. Makanya kumpul konco itu seperti ini, sing ahli sholawat, ahli nang masjid, ngecek nang api terus, itu kumpul sing kaya ngono kuwi. Masih tambah gede wis akrab. Itu akan menjadikan jalan sampai menuju ridhonya Allah. Wa yufsi sirruhu dan mengutarakan rahasianya. Seumpama ada aib, bocah kuwi lho. Bocah kuwi kan mari diceritani cerita rahasia atau sampai cerita wong liya. Nah, ternyata koncone sing dijak diomongi aja cerita kuwi ternyata menyebarkan rahasianya. Itu saya konco. Jadi ketika ada teman berbicara tentang rahasia ataupun curhat itu jangan sampai disebarkan kepada orang lain. Itu jenenge dudu konco, jenenge musuh. Nggih, senenge adu-adu, senenge gelut, senenge menyebarkan rahasia itu jenenge dudu konco. Perlu dihindari. Kemudian yang ayu, al-fusad dikit qalilun, wa'adun wahidun kasirun. Ini masalah pertemanan lagi. 1000 teman itu nilainya masih sedikit. Al-fusadikin qalilun. Tetapi wa'adun wahidun kasirun, satu musuh itu dianggap banyak sekali. Makanya kenapa kok bisa seperti ini Kang Reza? 1000 teman masih dianggap sedikit, tetapi kok cuma punya musuh satu itu sudah dianggap banyak. Karena apa? Yang kita alamin, kita ketika ketemu musuh, jadi wong sing kita tidak sukai, mesti rasanya gak tenang itu. Meskipun delok tok itu kadang-kadang rasa diri kita itu jengkelnya luar biasa. Gitu mboten. Kaya orang itu mboten tenang. Tetapi meskipun punya teman banyak itu biasa, teman kan jadi akrab, enak. Tapi kalau sudah satu musuh, apalagi dalam satu geng, ini grup Banjari ada satu musuh, jengkulin caimin ini, gak bakal grup Banjari ini gak bakal maju. Ajaran ini jangan dianggap musuh, bangga disatukan. Makanya adanya Bhinneka Tunggal Ika. Adanya perbedaan itu rahmat. Tertata dalam Islam itu adanya perbedaan. Makanya jangan sampai timbul satu, jangan sampai timbul permusuhan di dalam suatu organisasi. Berbeda itu dalam organisasi itu yang disampaikan Pak Haji Nabi dulu itu sudah biasa perbedaan itu. Yang harus dikatakan itu tetap harus bersatu. Itu namanya wong sing berorganisasi, apalagi Pak Sampai sudah masuk dalam kandidat. Sudah masuk dalam organisasi remaja masjid rahmat masyarakat. Jadi maka dijaga kekompakannya, jangan sampai ada permusuhan. Oke, mungkin wasiat yang terakhir, ya yulis sodamati alamatun ayat alamalahu tuna malika wa nafsahu tuna nafsika wa idhahu tuna etika. Dalam masalah pertemanan itu ada beberapa tanda-tanda. Itu menjadikan hartamu hartanya, dirimu juga dirinya, kepirwaraanmu atau harga dirimu juga harga dirinya. Itu masalah wong sing bener-bener koncoplek. Duitmu ya duitku, dirimu ya diriku. Nek awakmu disakiti aku melu lara, nek awakmu seneng ya aku melu bahagia. Wa irdo guna etika. Dan
harga dirimu juga harga diriku, jangan sampai salah satunya goyang. Yang terpenting bukan istrimu, istriku. Oke kan Edi? Ya kan? Yang terpenting istrimu bukan istriku. Itu yang harus dijaga. Itu meskipun pocong masalah istri pada dewi. Yang mawon kami saged kula sampaikan mugi-mugi dados saged manfaat khususnya dhateng kula mugi dhateng panjenengan sedaya. Oke, waktu bertempat saya kembalikan kepada Ustaz Riri.